Hai, lagi pada ngapain? Oh, sini. Kakak ambilin ya. Nih, mau berapa biji? Nih, mangganya. Sama-sama. Tapi kalau mau makan jangan lupa cuci tangan dulu ya. Yuk, kita cuci tangan. Yuk. Di mana? Yuk. Gantian cuci tangannya. Yang bersih cuci tangannya. Mencuci tangan, pola hidup sehat dan bersih adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan, terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Di sisi lain, jumlah penduduk pun terus meningkat. Hal ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, khususnya akan air baku yang berkualitas, agar dapat terus terpenuhi tidak hanya di era pandemi tetapi juga di masa mendatang. Persoalan yang sungguh tak mudah. Lantas sejauh manakah kemampuan kita untuk menghadapi tantangan ini? Ikuti saya dalam Potret Air Minum Indonesia yang akan menelusuri bagaimana sistem penyediaan air minum regional dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih di Pulau Dewata. Topografi wilayah Indonesia nan cantik, berbukit dan pesona wilayah pesisir yang eksotik memberikan ketenangan dan keindahan dari hangatnya negara tropis ini. Di sisi lain, ternyata dapat menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam menciptakan prasarana dan sarana air minum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Air merupakan hak dasar setiap warga negara yang pemenuhannya dijamin oleh negara, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, di mana disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, air minum merupakan urusan konkuren, wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan wilayah administratifnya. Untuk administrasi kabupaten dan kota, kewenangan ini merupakan suatu kewenangan yang sifatnya wajib dan harus memberikan akses pelayanan air minum kepada masyarakat yang ada, baik itu di dalam provinsi ataupun kota dan kabupaten. Pelayanan air minum lintas antar kabupaten dan kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Begitu juga air minum yang lintas provinsi atau strategis nasional itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Ketersediaan air bersih dan layak merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari minum yang menjadi kebutuhan sehari-hari, memasak, mandi, mencuci, bahkan hingga kebutuhan peribadatan. Upaya menjamin pemerataan dan ketersediaan kebutuhan masyarakat terhadap air minum pada implementasinya terbilang kompleks. Dibutuhkan komitmen besar dan kerjasama berbagai pihak untuk mampu memaksimalkan penyediaan air minum bagi masyarakat agar dapat hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas. Salah satu tantangan dalam penyediaan air minum adalah ketersediaan sumber air baku yang tidak merata antara wilayah administrasi. Pembagian wilayah berdasarkan administrasi tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan air baku pada kawasan tersebut. Untuk itu diperlukan kerjasama antar wilayah administrasi dalam pemanfaatan sumber air baku secara bersama. Dalam pembangunan SPAM regional itu terdapat skema pembagian tugas
unit air baku yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kemudian instalasi pengolahan air yang kita sebut WTP, itu juga reservoir distribusi dan sebagian jaringan distribusi utama itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sementara untuk sebagian jaringan distribusi utama, kemudian jaringan distribusi sekunder dan reservoir offtake dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan untuk sambungan rumah serta jaringan tersiernya oleh pemerintah kota ataupun kabupaten, dalam hal ini PDAM. Untuk spam regional, pembagian tugas ini diikuti dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan yang memuat hak dan kewajiban para pihak, baik unsur dari Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota dalam kerjasama spam regional. Peran pemerintah provinsi sangat penting karena sebagai inisiator pemerakarsa yang dapat mendorong kerjasama sinergi antar wilayah kabupaten dan kota dapat terjadinya dan mencapai hasil yang diharapkan, yaitu bertambahnya cakupan pelayanan air minum yang aman. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memfasilitasi beberapa proyek spam regional baik yang telah beroperasi dan dimanfaatkan, yang dalam tahap konstruksi maupun dalam penyiapan perencanaan. Nah, salah satu spam regional yang sudah berjalan dan sedang dibangun di Provinsi Bali yaitu spam regional Penet, kemudian spam regional Petanu, dan spam regional Burana. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi 3 daerah otonom seperti Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, serta Kota Denpasar yang membutuhkan sistem penyediaan air minum secara lintas wilayah administrasi hanya dapat terrealisasi dengan dukungan dan kerjasama optimal dari 3 wilayah saling berbatasan ini. Melalui pengembangan sistem penyediaan air minum regional atau biasa disebut spam regional. Ini kita posisi Dinas PUPR ya Provinsi Bali itu sebenarnya sebagai lebih sebagai coordinating officer untuk memastikan pelayanan air minum kepada masyarakat itu bisa sesuai dengan target. Nah, karena itu kita mencobakan sekarang mendorong supaya provinsi mempersiapkan airnya, kemudian kabupaten kota mendistribusikan airnya. Spam regional yang sudah beroperasi dan dimanfaatkan di Provinsi Bali adalah spam regional Penet dan spam regional Petanu. Kedua spam regional ini meliputi pembangunan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter per detik untuk masing-masing spam regional yang bersumber dari air baku Sungai Penet dan Sungai Petanu. Mbak Sarah, Iya, Pak. saya akan menjelaskan potensi-potensi air baku dan jenis-jenis air baku, terutama di Kabupaten Buleleng ini kita punya namanya spam Burana. Lalu kita di Kota Badung ini punya namanya spam Penet, dan kita ada juga spam Petanu di Gianyar. Semenjak instalasi pengolahan air terbangun oleh program spam regional, maka sejak itulah potensi sumber air baku yang dimiliki Bali secara lintas wilayah administrasi akhirnya berhasil dimanfaatkan secara maksimal dan kontinu dengan potensi pelayanan tidak kurang dari 250.000 jiwa yang tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung. Kekhawatiran pada defisit ketersediaan air minum aman di banyak wilayah seperti Kecamatan Denpasar Barat, Sukawati, Belah Batu, Kecamatan Mengwi, bahkan Kecamatan Kuta dan Kuta Barat hingga Kuta bagian selatan di Kabupaten Badung kini dapat teratasi melalui program spam regional Penet dan spam regional Petanu. Tantangan apapun yang kita lakukan itu pasti ada. Tantangan yang terberat itu adalah koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karena itu nanti ada provinsi, kabupaten, dan juga kita sendiri di Kementerian PUPR. Air itu adalah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kita BPBD Bali harus siap untuk bisa menyiapkan prasarananya dalam rangka memenuhi kebutuhan air itu sendiri. Tantangan juga yang terberat di kita, khususnya pada saat perencanaan itu adalah
pembebasan lahan. Tapi pembebasan lahan untuk di kegiatan kita itu adalah memang kewenangannya ada di provinsi. Selain Spam Regional Penet dan Spam Regional Petanu yang melayani wilayah Bali bagian selatan, terdapat Spam Regional lainnya, yaitu Spam Regional Burana yang melayani sebagian wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana di bagian utara Bali. Nah, kalau peran dari Balai Wilayah Sungai ini sendiri dalam penyelenggaraan spam regional itu apa Pak sebenarnya? Ya, kami selalu bersinkronisasi, berkolaborasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Di dalam tahapan-tahapannya adalah kami menginformasikan bahwa tahapan pembangunan bendungan kami seperti ini di Bendungan Titap. Lalu kita informasikan ada sumber air baku sebesar 350 liter per detik, dan tahapan berikutnya kami juga membuatkan intake di Bendungan Titap ini. Lalu setelah dari bendungan kita buatkan juga transmisi pipanya sampai dengan di IPA-nya Ciptakarya. Spam Regional Buleleng dan Jembrana atau Burana merupakan spam lintas kabupaten yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air minum di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Melalui spam regional Burana ini telah terbangun instalasi pengolahan air dengan kapasitas 185 liter per detik yang dibangun pada tahun 2018 hingga 2019. Setiap kebijakan tak akan serta-merta terwujud. Selalu ada proses di balik hasil. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar air minum yang layak dan aman. Lantas sejauh manakah sebenarnya hal ini dapat tercapai? Saksikan terus Potret Air Minum Indonesia. Air merupakan kebutuhan dasar manusia, namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit. Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Bali merupakan salah satu destinasi utama para pelancong mancanegara maupun domestik. Tradisi dan budaya yang memikat, potensi panorama alam dan eksotik yang tersebar di berbagai spot wisata sungguh membuat pulau ini diminati, tak terkecuali sudut-sudut kota maupun desa yang kerap pula menjadi destinasi wisatawan. Air merupakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, tidak ternilai harganya. Kita sebagai manusia harus tetap berupaya menjaga supaya sumber air yang kita miliki dapat tetap layak dikonsumsi untuk masa kini dan masa depan. Namun, ironi kerap muncul pada saat di kawasan wisata tersebut tidak tersedia infrastruktur dasar yang memadai, termasuk ketersediaan air minum. Bagaimana mungkin daerah dengan reputasi wisata berskala internasional masih bergelut dengan persoalan krisis air minum? Terlebih ketika musim kemarau panjang tiba, air permukaan sungai turun dan wadah penampungan air hujan pun akan ikut surut. Wah, krisis air tuh kayaknya serem banget ya. Soalnya kalau nggak ada air, kebayang kita mesti cari di mana kan, dari pagi kita udah pakai air, mandi, semua masak, semua pakai air. Kebayang kalau nggak ada bisa nggak makan minum juga jadinya kan, itu bahaya banget sih kalau menurut saya. Selain mengantisipasi ancaman krisis air minum,
dukungan Kementerian PUPR melalui program SPAM regional ini juga ditujukan untuk mendukung sejumlah kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN di wilayah Bali. Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN menargetkan akses aman air minum 100%. Lebih dari itu, penyediaan prasarana dan sarana air minum lintas wilayah seperti halnya yang dilakukan SPAM Regional Penet dan SPAM Regional Petanu hingga SPAM Regional Burana yang baru saja terrealisasi untuk wilayah pesisir utara Bali, sesungguhnya tak hanya bernilai pada sektor sosial dan ekonomi semata, namun sekaligus diharapkan secara optimal menarik sektor lain yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan alam Pulau Bali. Perspektif ini amat sangat melekat dalam pengembangan program SPAM regional di Bali, karena sistem yang telah terbangun akan mempermudah pemerintah daerah dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta mendorong pengelolaan sumber daya air baku. Maka tak heran, monitoring mulai dari aspek teknis hingga kualitas air yang mengalir sampai di keran-keran sambungan rumah turut menjadi prioritas yang tidak bisa dikesampingkan. Kalau perbedaannya nih Pak, dari sebelum sama sesudah adanya SPAM regional Burana itu gimana Pak? Jadi jelas sekali kalau kita lihat SPAM Titab ini merupakan harapan di sekitar menyelesaikan persoalan di 43 desa yang mengalami kesusahan air di wilayah barat ya. Ini tentu sesuatu yang kita harapkan sekali, ada kualitas layanan di dalamnya air itu, ada kontinuitas ya, kepastian supply ya. Ini yang paling penting buat masyarakat. Optimisme tetaplah harus terjaga. Pembangunan infrastruktur di tengah ketidakpastian ekonomi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh segenap komponen. Tentunya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Terutama pembangunan sarana dan prasarana air minum demi Indonesia yang lebih sehat dan maju. Harapan kita memang SPAM ini produksinya segera terserap ya secara penuh, secara 100%. Memang kalau kita lihat dari rintis dari PDAM Denpasar dan Badung itu memang tahun 2023 itu akan 100% terserap. Sehingga harapan kami pada tahun 2023 nanti kita sudah secara optimal bisa melayani kebutuhan air masyarakat Bali. Jadi kami sebagai masyarakat betul-betul sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih dengan adanya kerjasama dan adanya perhatian daripada pemerintah dan SPAM ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami di masyarakat kaitan dengan air minum itu dalam kondisi sekarang ini sudah tercukupi. Dan juga tentunya kami sangat berharap ke depan ini, yang mana PAM ini juga perlu untuk memperhatikan bagaimana kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, artinya keberlangsungan daripada pelayanannya. Agar diperoleh suatu hasil penanganan sistem yang dapat memberikan pelayanan yang berkelanjutan sesuai standar pengelolaan program SPAM regional, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu antar sektor, antar daerah, serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM juga perlu terus didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat, mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal. Kehadiran dan keberadaan daripada SPAM Regional Burana ini sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan air baku dari Perumda Air Minum maupun dari masyarakat lain, dari operator selama ini, karena di Kabupaten Buleleng dari 148 desa kelurahan itu yang dilayani oleh kita, PDAM atau Perumda Air Minum, itu 68 desa kelurahan. Selebihnya 80 desa itu dilaksanakan oleh
desa secara swakelola. Sehingga dari IPA ini di samping diserap oleh kita, oleh Perumda, juga diserap oleh SPAM pedesaan. Kami di Buleleng membuat payung hukum, yaitu Perda, dan pada tahun 2019 muncul Perda nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan air minum pedesaan. Jadi di Perda itu substansinya adalah memperkuat sisi manajerial, aspek pengelolaan air desa, karena itu penting, karena kami punya teman-teman PDAM sudah nggak masalah. Tapi di teman-teman di pedesaan, kita harus push mereka, kita perkuat lagi aturan sehingga mereka bisa juga melayani masyarakat dengan baik. Sudah seharusnya pembangunan air layak konsumsi diterapkan supaya masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih produktif. Semestinya juga program-program seperti ini dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki potensi defisit ketersediaan air bersih. Lantas, manfaat apa lagi yang bisa didapatkan dari program SPAM regional ini? Tetap bersama saya dalam Potret Air Minum Indonesia. Air merupakan kebutuhan dasar manusia, namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit. Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Beribu manfaat kini dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai lapisan, baik yang tinggal di daerah Kabupaten Gianyar, Badung, hingga Kota Denpasar sekalipun. Sumber air minum aman kini sudah lebih mudah dijangkau, mengalir dari ribuan pipa SPAM regional Penet dan Petanu yang menjangkau hingga ke rumah-rumah warga. Demikian halnya dengan warga yang tinggal di daerah Kabupaten Jembrana dan Buleleng, tidak perlu risau lagi, karena debit air dari Waduk Titap sudah berhasil diolah melalui instalasi pengolahan air titap atas dan titap bawah dengan kapasitas 350 liter per detik yang sudah siap untuk mengaliri lebih dari 31.500 sambungan rumah. Hasil kerja keras dan jerih payah baik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun daerah, swasta dan masyarakat jelas terlihat membuahkan hasil yang manis. Berkat adanya program SPAM regional Buranan. Kesenjangan hak memperoleh pelayanan air minum yang aman perlahan kini mulai memudar seiring waktu. Aktivitas sosial yang kerap terkendala akibat keterbatasan air karena harus mengakses air minum yang berada jauh dari pemukiman ataupun keterpaksaan menggunakan air yang tidak layak konsumsi karena tidak ada pilihan lain pun kini teratasi pasca dirampungkannya SPAM regional di Pulau Seribu Pura ini. Sejalan dengan ketersediaan air layak minum yang jauh lebih mudah diakses, kesadaran masyarakat dalam menjaga pola perilaku hidup bersih dan sehat pun turut meningkat. Kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan yang terus-menerus disosialisasikan dalam mencegah angka penyebaran COVID-19 di Pulau Bali diharapkan terlaksana dengan baik dan menjadi kebiasaan hidup masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait yang sudah membantu kami dalam pengadaan air bersih di desa kami, Desa Ularan, terutamanya SPAM Burana. Mudah-mudahan dengan adanya air bersih ini, masyarakat kami bisa beraktivitas dan meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Desa Ularan ini. Adapun manfaat dari SPAM regional Penet PDAM ini khususnya di Kuta Utara wilayah kami itu sangat bermanfaat bagi kita sekeluarga, terutama kita gunakan untuk anak-anak mandi, untuk memasak tentunya, dan itu pun air itu kita masak untuk kita konsumsi di keluarga kita. Mewujudkan hidup sehat tentu menjadi cita-cita semua manusia, tak terkecuali masyarakat Indonesia
yang berada di wilayah Bali. Di samping menciptakan cakupan akses air minum aman dan layak, perencanaan dan pelaksanaan program SPAM regional juga untuk menekan tarif air minum agar dapat lebih terjangkau dan berkesinambungan bagi masyarakat sekitar. Percepatan pembangunan SPAM regional oleh pemerintah provinsi tak lepas dari dukungan Kementerian PUPR mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Dukungan kepada pengembangan SPAM regional merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian PUPR. Kolaborasi, sinergi, dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terkait merupakan faktor kunci untuk berhasilnya pembangunan SPAM regional. Tunai sudah pembangunan infrastruktur SPAM regional Penet, SPAM regional Petanu, dan SPAM regional Burana. Tongkat estafet pengelolaan kini berada pada pemerintah daerah melalui unit pelaksana teknis daerah dan badan usaha milik daerah. Besar harapan keberlanjutan pelayanan dapat pula maksimal dirasakan oleh mereka para penerima manfaat. Jauh lebih luas lagi yang tentunya akan linier dengan meningkatnya pendapatan daerah masing-masing dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat di masa depan. Prioritas yang sama, yakni menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sejatinya merupakan alasan utama yang mendasari sinergi para pemangku kebijakan untuk dapat menciptakan tatanan kerja yang optimal, sehingga mampu merealisasikan program-program strategis pemerintah. Kekhawatiran akan adanya krisis air bersih yang sering menggelayuti pikiran masyarakat kini perlahan pun mulai sirna, tergantikan dengan adanya suara gemericik air yang mengaliri jaringan pipa-pipa permukiman masyarakat. Semoga kedepannya program SPAM regional ini bisa terus dijaga keberlanjutannya hingga ke pelosok-pelosok negeri kita tercinta, Indonesia. Demikian Potret Air Minum Indonesia. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Saya Serafina pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi di Potret Air Minum Indonesia selanjutnya.